Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji terkait dengan salah satu bahagian dari pembahasan fikih yang cukup panjang pembahasannya dan tentu ini membutuhkan kajian-kajian dari berbagai pihak terkait dengan persoalan fikih ini, yaitu terkait dengan masalah mawaris. Persoalan mawaris ini merupakan bahagian penting dalam kajian keislaman karena ini menyangkut dengan masalah pembagian harta warisan dan juga sering terjadi problem di kemudian hari setelah ahli waris meninggal, dan pembagian harta warisan itu kadang-kalanya tidak sebagaimana aturan ataupun sering terjadi pertikaian, bahkan sampai ke ranah hukum, bahkan sampai ke ranah pengadilan. Ini cukup disayangkan, padahal seharusnya harta warisan tersebut itu merupakan sebuah peninggalan dari dari si pewaris yang sudah meninggal dunia, seharusnya dapat dibagi dengan baik, dapat dibagi dengan pas sesuai aturan yang ditetapkan oleh aturan Islam. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembahagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Pada umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa selama ini kita tentu akan berhadapan dengan masalah waris. Hari ini kita selaku anak, tentu suatu saat ketika orang tua sudah meninggal, ataupun orang tua kita lah yang meninggal, nanti ada harta yang ditinggalkan, maka harta tersebut tentu akan diwarisi. Salah satu yang menerima waris adalah kita. Ataupun kita sendiri kelak akan menjadi orang tua, ada mengumpulkan sejumlah harta, lalu kita meninggal, dan harta tersebut tentu akan diwarisi kepada anak, istri, ataupun ahli waris kita. Nah, oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menganggap bahwa kajian mawaris ini perlu dipahami, walaupun tidak secara detail dalam pembahasan ini, tapi ini adalah sebagai bentuk pengantar dalam sesi ini. Mudah-mudahan setelah kita memahami sekilas tentang penjelasan ini dari saya, kita akan terus menggali, memahami, dan bertanya kepada para guru-guru agar kita lebih paham, dan pada akhirnya ketika kita mengaplikasikan konsep mawaris ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mawaris dalam kajian kesempatan berbahagia ini, kita akan menggali terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, kita akan nanti melihat terkait dengan pengertian mawaris. Kemudian kita nanti akan mengkaji dasar hukum mawaris. Ada Al-Quran, ada Sunnah, dan ada dalam HKI, kompilasi hukum Islam. Kemudian ada juga kajian nanti terkait dengan ketentuan mawaris, ada ahli waris, ada syarat ahli waris, ada sebab dan ketentuan. Masing-masing dari subbab ini yang kita paparkan pada diagram ini nanti akan kita bahas satu persatu secara lebih detail supaya kita paham terkait dengan konsep-konsep yang dijelaskan dalam slide ini. Kita awali dengan pengertian mawaris. Apa itu mawaris? Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk mewujudkan pewarisan harus ada 3 unsur. Nah, sebelum kita bahas 3 unsur, kita harus pahami dulu bahwa terjadinya pengalihan harta itu salah satunya itu disebabkan meninggal orang yang punya harta. Ada juga nanti pengalihan harta karena dihibah, karena jual beli, dan seterusnya. Tetapi salah satu pengalihan harta itu disebabkan yang punya harta meninggal dunia,
maka harta tersebut otomatis harus diwariskan kepada para ahli warisnya. 3 unsur yang dimaksud di sini adalah 1, orang meninggal, yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau meninggal, atau orang yang meninggalkan harta warisan. Ada harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Dan yang ketiga, 1 atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang telah meninggal, itu disebut sebagai ahli waris. Ada 3 ya, ada orang yang meninggal, ada harta yang ditinggalkan, dan ada orang yang menerima ataupun mewarisi harta tersebut yang disebut dengan ahli waris. Dasar hukum kita lihat di Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin itu hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di mana banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Di antaranya adalah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nah, artinya berdasarkan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan dari orang tuanya ataupun dari ayahnya, ibunya yang sudah meninggal, tentu laki-laki ataupun perempuan tersebut ia akan mendapatkan harta dari peninggalan tersebut, baik sedikit ataupun banyak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nanti bisa kita lihat berapa untuk laki-laki dan berapa untuk perempuan dari harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal tersebut. Oke, dasar hukum waris di dalam Al-Quran tadi sudah kita pahami. Sekarang kita lihat di dalam As-Sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW. Saya membacakan artinya. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid, ya, ilmu mawaris, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan, dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalah kepada mereka. Ini terkait dengan perintah Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk mempelajari ilmu faraid, ilmu mawaris. Kenapa? Karena ini penting. Ini akan suatu saat nanti dengan ilmu tersebut akan jadi pengadil, akan jadi orang yang memutuskan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah harta warisan. Maka tentu sangat penting dipelajari ilmu ini agar nanti ketika ada orang yang berperkara, ada orang yang bermasalah dengan harta warisan, maka berdasarkan ilmu tersebut kita bisa memutuskan sebagaimana ketentuan Islam menurut ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, di tabel ini sepertinya tidak kelihatan, saya akan slide-kan kembali. Oke, baik, ini kita lihat dasar hukum waris. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia, tabel mawaris menurut KHI, kompilasi hukum Islam. Sebab hubungan. Jadi salah satu yang menyebabkan mendapatkan harta warisan itu karena perkawinan yang masih terikat status, ya, belum bercerai. Jadi disebabkan karena hubungan perkawinan, maka ketika meninggal suami ataupun meninggal istri, maka ada hal yang di situ bisa menyebabkan adanya pembagian harta waris. Kemudian ada juga karena nasab ataupun hubungan darah. Nah, hubungan perkawinan istri
dia menjadi janda. Kenapa janda? Karena meninggal suami. Nah, bila suami meninggalkan istri, dan bila istri tidak ada anak ataupun cucu, maka si istri tersebut itu mendapatkan seperempat dari harta warisan dari suaminya. Namun bila ada anak atau cucu, maka si istri tersebut ataupun si janda tersebut, ia mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Yang kedua, bila yang meninggal itu istri, lalu yang ditinggalkan adalah suami ataupun duda status suami tersebut. Maka suami ini bila tidak ada anak ataupun cucu, ia mendapatkan 1/2 dari harta warisan, dan bila ada anak atau cucu, ia akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Pertanyaannya, kalau misalnya bila tidak ada anak cucu mendapatkan 1/2, lalu 1/2-nya lagi kemana? Ini nanti akan ada penerima warisan lagi oleh pihak lain. Artinya si suami ini dia hanya akan menerima sebesar setengah dari harta yang ditinggalkan oleh si istri yang meninggal. Nah, ini kemudian berikutnya, makanya di sini tidak dikatakan suami istri meninggal, suami mendapatkan sepenuhnya dari harta tersebut, tetapi dibagi menurut ketentuan ini. Kenapa? Karena akan ada pihak-pihak lain yang akan menerima dari bahagian harta yang ditinggalkan tersebut. Adapun ini terdapat di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-12, sedangkan ini juga terdapat di surah An-Nisa ayat ke-12. Artinya ketentuan sejumlah ini berapa per berapa ini sudah ditentukan oleh Al-Quran, terdapat di dalam surah An-Nisa ayat ke-12. Sedangkan di pasal kompilasi hukum Islam, yang ini ada di dalam pasal 180, sedangkan ini terdapat di dalam pasal 179. Baik, berikutnya kita lihat kembali sebab mendapatkan warisan karena nasab ataupun hubungan darah. Satu, kita lihat itu anak perempuan. Anak perempuan sendirian, tidak ada anak ataupun cucu lain. Jadi seorang suami menikah dengan seorang istri, lalu dia ada anak, tapi anaknya cuma satu saja, dan satu tersebut itu adalah anak perempuan, maka ia mendapatkan hak warisnya itu sebesar 1,2. 1,2. Ya, 1,2 dari harta tersebut. Kemudian, jika yang ditinggalkan itu 2 anak perempuan, tidak ada anak ataupun cucu laki-laki, maka mereka tersebut itu mendapatkan 2/3. Ini dalam Al-Quran terdapat di surah An-Nisa ayat 11, sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam terdapat di dalam pasal 176. Baik, berikutnya kita lihat lebih lanjut. Ada juga sebab itu hubungan nasab ataupun hubungan darah. Ahli waris anak laki-laki ini lanjutan dari yang tadi, lanjutan dari yang ini. Kemudian kita beralih kemari. Anak laki-laki dia sendirian atau bersama anak cucu lain laki-laki atau perempuan. Keterangan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. As-sabab. Ini terdapat di surah An-Nisa ayat 11. Jika harta tersebut yang ditinggalkan 300 misalnya, ya, maka untuk anak laki-laki mendapatkan 200, sedangkan untuk anak perempuan mendapatkan 100. Begitu ya. Nanti tergantung harta yang ditinggalkan berapa, tinggal dijumlahkan saja ataupun dibagikan saja. Yang pastinya prinsipnya bahwa anak laki-laki itu 2 kali lipat daripada anak perempuan. Yang ketiga, itu ayah kandung. Ini masih terkait dengan nasab ya, ayah kandung. Yang meninggal itu anak, lalu anak itu meninggalkan harta, maka ayah kandung bila tidak ada anak ataupun cucu, maka ayah kandung tersebut itu dari anak yang sudah meninggalkan harta, ia mendapatkan 1/3. Kemudian bila ada anak ataupun cucu, maka ayah kandung tersebut
mendapatkan harta warisan 1/6. Ini juga terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 11, kalau di pasal KHI itu di dalam pasal 177. Berikutnya ibu kandung. Bila tidak ada anak, cucu, dua saudara atau lebih, ataupun ayah kandung, maka mendapatkan 1/3. Kemudian bila ada anak, cucu, tidak ada dua saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, maka ibu kandung tersebut mendapatkan 1/6. Bila tidak ada anak, bila tidak ada anak, cucu, dua atau lebih saudara perempuan, tetapi ada ayah kandung, maka harta waris yang diterima oleh ibu kandung tersebut adalah 1/3 dari sisa setelah diambil istri ataupun janda ataupun suami ataupun duda. Ini juga sebagaimana ketentuannya terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 11, sedangkan di KHI itu terdapat di dalam pasal 178. Oke, kita lanjut. Sebab hubungan yang berikutnya itu nasab hubungan darah. Ahli waris itu saudara laki-laki ataupun perempuan seibu. Syaratnya sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah ataupun ayah kandung. Maka harta yang diterima ini adalah sebesar 1/6 dari harta dari harta orang yang meninggal tersebut. Kemudian dua orang atau lebih tidak ada anak, cucu ataupun ayah kandung, maka mendapatkan 1/3. Berikutnya, saudara perempuan sekandung ataupun seayah. Sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, maka ia mendapatkan 1/2. Berikutnya, dua orang atau lebih tidak ada anak, cucu, ayah kandung, maka ia mendapatkan 2/3. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 12, ini juga di dalam surah An-Nisa ayat 12, sedangkan di KHI-nya, kompilasi hukum Islam, itu di pasal 181, ini juga terdapat di dalam pasal 181. Berikutnya yang ketujuh, saudara laki-laki sekandung ataupun seayah. Sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, maka asabah setelah dibagi pembahagian dari yang lain. Setelah dibagikan ke yang lain, berapa asabah yang ditinggalkan, maka inilah yang diterima oleh saudara laki-laki sekandung ataupun seayah. Ini juga terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 12 ataupun di KHI itu dalam pasal 182. Yang kedelapan, cucu ataupun keponakan. Ini menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Ya, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris, persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Sesuai yang diganti, ya, harta waris itu sesuai yang diganti dudukannya sebagai ahli waris. Berapa yang harusnya diterima oleh orang tuanya yang menjadi ahli waris, maka sebegitulah yang diterima oleh cucu ataupun keponakan. Oke, ini adalah hasil dari ijtihadnya, ijtihad, dan di dalam KHI itu terdapat dalam pasal 185. 185. Baik, sekarang kita lihat kembali ketentuan mawaris dalam Islam. Ketentuan mawaris dalam Islam, kita coba kembali dulu. Maaf. Kita lanjut. Ketentuan mawaris dalam Islam. Ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, itu ada ahli waris pihak laki-laki, yang biasa disebut dengan ahli waris asabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan ahli waris pihak perempuan, yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Itu ya. Nah, untuk kaum laki-laki, yang pertama itu suami, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga anak laki-laki dari anak laki-laki, yang keempat ayah, yang kelima kakak, yang keenam saudara laki-laki sekandung, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang kedelapan saudara laki-laki seayah, yang kesembilan anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, sedangkan yang ke-10 saudara laki-laki seibu,
yang ke-11 paman kandung, yang ke-12 anak laki-laki dari paman kandung, yang ke-13 paman seayah, yang ke-14 anak laki-laki dari paman seayah. Sedangkan dari kaum perempuan yang berhak menerima warisan, yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki. Saya ulangi, yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, yang kelima ibu bapak, yang keenam ibunya ibu, yang ketujuh saudara perempuan sekandung, yang kedelapan saudara perempuan seayah, dan yang kesembilan saudara perempuan seibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Hah? Baca dua orang ini.